I'rab itu adanya di huruf akhir. Jadi di sini adanya di alif nih. Ja'al fata. Ada domah di alif, ada fathah di alif, ada kasroh di alif. Mana fathah kasroh domahnya? Enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? Li'annal alifa la taqbalul harakati ala dzatiha abadan. Karena sesungguhnya alif selamanya tidak pernah berharokat. Ya. Pernah lihat ada alif berharokat? Enggak pernah. Loh, itu ada alifun. Menumbuhkan perasaan bangga terhadap ilmu yang dipelajari itu penting, karena dia akan serius mempelajarinya. Kata Sayyidina Ali, kalimat itu ada 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat haraf. Kemudian kata Sayyidina Ali, unhu nahwa hadza. Silakan kembangkan sendiri. Dari ungkapan Sayyidina Ali, unhu hadza, lahirlah istilah ilmu nahwu. Jika channel ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan materi terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan di bab al-i'rab. Kemarin sudah kita bahas definisi bab dan definisi al-i'rab. Sedikit ada perlu kita ulas terkait dengan i'rab lapad babu. Ya. Karena ada yang membaca babul i'rabi umum dan asalnya memang seperti itu. Tapi ada juga yang membaca babal i'rabi. Ada juga yang membaca babil i'rabi. Nah, pembacaan ini bukan tanpa dasar. Ada alasannya, ada dalilnya. Sebagaimana babul i'rabi kenapa dibaca bu, babal i'rabi kenapa dibaca ba, kenapa dibaca babil i'rabi dibaca bi, itu harus faham alasannya. Babul i'rabi ada alasannya kenapa dibaca babul i'rab, ya. Karena pertama ini bisa dijadikan mubtada khobar muqaddar. Babul i'rabi bermula bab i'rab adalah pembahasan ini. Jadi kalau dengan redaksi bahasa Arab, babul i'rabi hadza mawdu'uh, ya. Atau kita jadikan babul i'rabi ini babnya dijadikan khobar dari mubtada muqaddar. Jadi ada mubtada yang dikira-kirakan lah. Babul i'rabi bermula ini adalah bab i'rab. Jadi babul i'rabi takdirnya adalah hadza babul i'rabi. Maka ketika kita menerjemahkan babul i'rabi bermula ini adalah bab i'rab. Karena itu mentakdirkan atau mengira-ngirakan ada mubtada sebelum lafaz babu, hadza babul i'rab. Atau babul i'rabi bermula bab i'rab adalah pembahasan pada saat ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika dibaca babal i'rabi ini jadi maf'ul bih dari fi'il fa'il muqaddar. Jadi ada fi'il fa'il yang dimuqaddarkan sebelum babal i'rab. Kurang lebih yang paling bisa difahami fi'il fa'il yang dibuang itu adalah iqra babal i'rab. Bacalah bab al-i'rab ini. Iqra babal i'rab. Iqra fi'il fa'il babal i'rab jadi maf'ul bih. Ya. Kemudian ketika dibaca babil i'rab, dan ini jarang banget, ya, adalah membuang huruf jar. Babil i'rab, unzur fi babil i'rab. Unzur fi babil i'rab. Babil i'rabi, lihatlah, perhatikanlah, ya, ke dalam bab al-i'rab ini. Jadi masing-masing punya alasan dan kita tahu alasannya. Sanadnya tahu, dalilnya tahu,
Mana dalilnya? Di dalam Alfiyah ada bla 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 itu kan, tentang membuang mubtada, membuang khobar, membuang fi'il fa'il, ya. Harus sampai paham di sana. Kalau baru dengar ada yang baca babul i'rab, babal i'rab, babil i'rab, kok bisa ya? Ikut-ikutan pamannya apa? Kita si anu juga baca. Kalau tanpa mengetahui dalil sampai mendalam, ya jangan dulu nanti, karena nanti ada, kalau ada yang menanyakan kita nggak tahu alasannya seperti apa. Pembahasan kali ini kita membahas hukum kalimat fi'il. Karena kalimat itu ada 3 kan, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat haraf. Hukumnya ada 2, hukum i'rab, hukum bina. Kemarin kita sudah membahas kalimat isim. Kalimat isim itu ada kalimat isim dengan hukum bina, ada kalimat isim dengan hukum i'rab. Ada kalimat isim mabni, ada kalimat isim mu'rab. Bagaimana dengan kalimat fi'il? Bagaimana dengan kalimat haraf? Hukum pada kalimat haraf itu hanya 1, bina. Jadi semua kalimat haraf adalah mabni. Tidak ada kalimat haraf yang mu'rab, enggak ada. Beda dengan kalimat isim dan fi'il. Kalau kalimat isim ada kalimat isim mu'rab, ya, ada kalimat isim mabni. Kalimat fi'il kita balik, ada kalimat fi'il mabni, ada kalimat fi'il mu'rab, ya. Asli hukum kalimat fi'il adalah mabni. Apa kalimat mabni? Kalimat yang tidak berubah akhirnya, aslinya. Umpamanya istaghfara, ijtama'a, ya. Kataba, ujungnya itu a fi'il madi. Kalau ditanyakan kenapa sih ini kalimat fi'il madi itu berakhiran a dan gak pernah berubah, asli. Kalau asli nggak usah ditanyakan kenapa, ya. Kenapa ya air mengalir? Yang asli mengalir. Kalau ada air tidak mengalir baru ditanyakan kenapa air tidak mengalir. Oh, ada di dalam kolam. Tuh. Oh, karena membeku. Jadi ada alasannya, ya. Kalimat fi'il pun sama demikian. Kalimat fi'il ada yang mabni dan ada yang mu'rab, ya. Kalau yang mu'rab ini ada alasannya. Kenapa ada kalimat fi'il yang mu'rab? Sekarang kita ketahui dulu, fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Dari segi bahasa, mudhari itu artinya mirip. Ini fi'il mudhari mu'rab karena mirip. Mirip dengan apa? Mirip dengan isim fa'il. Contoh, yukrimu. Isim fa'ilnya itu adalah mukrimun. Itu mirip. Yukrimu, mukrimun. Kemudian yufarrihu, mufarrihun. Yuqatilu, muqatilun. Mirip. Hanya beda awalnya aja. Kalau fi'il mudhari ada huruf mudhari ada, ya. Isim fa'il mim, ya. Yajtami'u, mujtami'un. Yastaghfiru, mustaghfirun. Yansuru, isim fa'ilnya nasirun. Miripnya di mana? Harokat coba. Ya, na, an, kemudian alif. Su, si, ru, run, ya. Jadi dari harokatnya, harokat, sukun, harokat. Yansuru, nasirun. Mirip. Itu secara lafadznya. Karena mirip dengan isim fa'il, maka fi'il mudhari itu mu'rab. Tapi tidak semua fi'il mudhari itu mu'rab. Fi'il mudhari yang mu'rab itu yang tidak bertemu dengan nun jama' muannas dan nun taukid. Jadi kalau kita membaca fi'il mudhari dengan tasrif istilahi, yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, bertemu dengan nun jama' muannas, yansurna, itu mabni, nggak bisa berubah, ya. Didatangi an, ayan surna. An kan ambil nawasib, mansub, tapi yansurna. Lam, kita masukin lam ambil jawazim, lam yansurna. Tetap aja lam yansurna nggak berubah. Beda dengan yansuru, an, yansuro, berubah. Lam yansur berubah. Yansuroni, dahului an, ayyan suro. Lam yansuro, nunnya menghilang. Ada perubahan kan? Ya, perubahan di akhir itu namanya apa? I'rab. Sementara yansurna bertemu dengan nun jama' itu mabni, ya. Gitu.
Yansurna ayyansurna lam yansurna. Karena fi'il mudhari yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun jamak muannas dan nun taukid, ya. Yansuru, liyansur, liyansuronna, liyansuronna, ro ya, gitu. Liyansuroni, ro-nya itu jadi liyansuronna, jadi ro. Padahal ternyata liyansur, sukun kan? Nah, begitu datang nun taukid, liyansuronna, liyansuron, jadi mabni. Itu fi'il mudhari. Kemudian fi'il madi dan fi'il amar hukumnya mabni. Ya. Fi'il yang mabni adalah fi'il madhi, mabni fathah, dan fi'il amar mabni sukun. Ya. Nanti akan kita bahas di babul af'al. Huruf, semua huruf hukumnya mabni. Ada yang mabni sukun seperti min, ila, an. Ya. Lihat mabni apa nih? Lihat ujungnya nih. Min, ya, mabni sukun. Berarti min mabni sukun, ila mabni sukun, an mabni sukun, gitu. Kalau mabni itu enggak berubah. Meskipun ada harokat, itu tidak menunjukkan bahwa mu'rab, tidak. Umpamanya min al muslimina, minal muslimina, min al masjidil aqsa, minal masjidil aqsa. Oh, itu berubah tuh. Tidak berubah. Itu tetap min. Loh, kok itu jadi minal? Perubahan dari min sukun ke minal, ada harokat fathah itu, ya. Perubahannya itu bukan i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil. Kalau perubahan akhir kalimat bukan karena amil, bukan i'rab. Min sukun, minal masjidi, ya. Tuh, dirubah jadi nal itu bukan karena ada amil, itu karena menghindari dari iltika usakinin, bertemu harap sukun. Min al masjid gak bisa dibaca kalau min al masjid, min al masjid kan, kayaknya pakai harakat min al masjid. Ada yang mabni fathah seperti ka. Ka ini ka huruf apa? Huruf jar kan? Nah, mabni fathah. Ka kal badri, ya. Anti kal badri, yang dirubah jadi anti kil badri, anti kal badri. Ada yang mabni kasr seperti li pada lillahi. Dalam apa ini? Lim lilki harap jar, ya. Ada juga yang mabni dhamma seperti mundu huruf jar, ya. Oh, mundu huruf jar. Kemarin enggak ada mundu huruf jar. Kemarin enggak ada. Ini nanti di kelas berikutnya, ya. Ada bahasan di dalam kitab Alfiyah insyaallah. Kita bahas sekarang isim mu'tal. Isim mu'tal ini adalah isim yang diakhiri dengan huruf ilat. Kemarin sudah kita singgung sedikit, ya, dalam bahasan lafzon atau takdiron. Jadi perubahan akhir kalimat itu ada yang bentuknya lafzon, ada yang bentuknya takdiron. Apa lafzon? Secara lafadznya berubah, dan dindun, ya. Ada yang berubah secara takdiriyah. Secara lafaz nggak kelihatan perubahannya. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, nggak kelihatan perubahannya. Tapi di sana ada perubahan. Kenapa perubahannya nggak kelihatan? Karena diakhiri dengan haraf elat. Nah, kalimat yang diakhiri dengan huruf elat itu disebut mu'tal. Kalau kalimat isim disebut isim mu'tal, kalau fi'il disebut fi'il mu'tal. Isim mu'tal, yakni kalimat isim yang diakhiri dengan huruf ilat itu ada dua. Satu isim maksur, yang kedua isim mankus, ya. Apa isim maksur? Definisinya ini: kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun waqi'atun ba'dal fathati. Coba baca bersama. Mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun waqi'atun ba'dal fathati. Setiap isim mu'rab yang huruf akhirnya alif setelah harokat fathah, ya. Tanda i'rabnya muqaddar, tersembunyi di balik alif. Jadi tanda i'rabnya tersembunyi di balik alif, ya. Ja'al fata. Mana huruf akhir? Alif. Ra'aitul fata. Alif. Marartu bil fata. Ja'al fata mestinya di alif ini ada domah. Ya. Contoh, kita bandingkan dengan isim yang huruf akhirnya itu adalah huruf sahih.
Ja'a Khalidun. Huruf akhirnya apa? Dun, doma, berharokat doma ya. Ra'aitu Khalidan, huruf akhir berharokat fathah. Marartu bi Khalidin, huruf akhir berharokat kasroh. Perubahan kelihatan kan? Nah, di sini pun sama. Mestinya di ja'al fathah, di sini ada domah di alif. Ra'aitul fathah ada fathah di alif bukan di ta. Marartu bil fathah ada kasroh di mana? Di alif. Jangan lihat taknya, alifnya huruf akhir ya. I'rab itu adanya di huruf akhir. Jadi di sini adanya di alif nih. Ja'al fatah. Ada domah di alif, ada fathah di alif, ada kasroh di alif. Mana fathah kasroh domahnya? Enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? Li'annal alifa la taqbalul harakati ala dzatiha abadan. Karena sesungguhnya alif selamanya tidak pernah berharokat. Ya. Pernah lihat ada alif berharokat? Nggak pernah. Loh, itu ada alifun. Mana nih? Alifun. Ini nih alif. Alifun. Ini alif. Bukan alif, ini apa? Hamzah. Ini kalau melihat yang seperti ini, bentuknya mirip alif tapi berharokat, a, i, u, itu bukan alif namanya, tapi hamzah. Gitu. Abadan. Hurufnya adalah hamzah, ba, dal. Nah, ini baru alif nih. Nggak ada harokatnya alif. Kok kita dulu belajar disebutnya ini alif jabar a, alif jri, alif psu lah untuk memudahkan. Ya. Kalaupun umpamanya mau dikembalikan kepada aslinya, sok ya. Hamzah fathah a, hamzah kasroh i, hamzah domah u, a, i, u, itu lebih tepat. Ya. Itu namanya isim maksur. Yang kedua isim mankus. Apa namanya? Isim mankus. Ya. Apa isim mankus? Kullus min mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun waqi'atun ba'dal kasrati. Ulangi. Kullus min mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun waqi'atun ba'dal kasrati. Setiap isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah ya setelah harokat kasroh. Ja'al qadi. Mana huruf akhirnya? Ya. Sebelum huruf ya apa? Sebelum huruf ya bod berharokat kasroh gitu ya. Ja'al qadi ya. Setiap isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah ya setelah harokat kasroh, setelah huruf berharokat kasroh. Ja'al qadi. Nah, harusnya di sini ada apa? Ada dhamma. Ja'a fi'il, al-qadi fa'il. Fa'il harus rofa, tanda rofanya dengan dhamma. Domahnya mana? Enggak kelihatan. Ngumpet, muqaddar. Oke. Marartu bil qadi. Mana huruf akhir? Ya. Berharokat tidak? Tidak. Sukun. Harusnya di sini ada apa? Ada kasroh. Kan ini majrur, dijarkan dengan apa? Dengan ba. Tanda jarnya harusnya apa? Kasroh, isim mufrad. Mana kasrohnya? Nggak kelihatan, ngumpet ya. Jadi harusnya ja'al qadiyu marartu bil qadiyi. Kenapa kok diumpetkan domahnya, kasrohnya diumpetkan li? Karena beratnya harakat domah dan kasroh pada huruf ya sukun di akhir kalimat. Berat yang dipaksakan. Ya al qadi marartu bil qadi. Lepaskan aja domahnya, kasrohnya. Tinggallah ya tanpa harokat. Tanpa harokat berarti sukun ya. Beda ketika nasab ra'aitul qadiya. Ra'aitul qadiya. Kenapa enggak diumpetin juga ini fathahnya ya? Li khiffatil fathah, karena entengnya fathah. Entenglah fathah ya. Enteng, harokat fathah itu enteng. Coba perhatikan kalimat thayyibah, kalimat tahlil sebagai apa? Kunci surga itu ringan untuk diucapkan. Kenapa? Karena dominan harokat fathah. La ilaha illallah.
Kalaupun ada kasroh hanya satu ya, dua ya. La ilaha illallah. Dominan harokat fathah. Ringan. Bibir tidak harus dimonyongkan, dimiringkan itu kan. Datar aja la ilaha illallah. Sampai sini kita paham. Kenapa kalimat isim yang diakhiri dengan alif atau isim maksur itu fathahnya pun tidak kelihatan? Karena nggak bisa menerima fathah. Sebagaimana tidak bisa menerima dhammah, tidak bisa menerima kasroh. Sementara kalau huruf akhirnya iya, ya, fathahnya dimunculkan karena entengnya fathah. Dhammah dan kasroh berat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'allumin wa tawassalna bi ta'limin an tarzuqana al-wasi' wa an tarzuqana al-amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.